Tak lagi loading. Si loading ya? Ada. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami masih mau UPN Jakarta, program studi ekonomi syariah akan menyampaikan materi tentang kebijakan fiskal perspektif Islam. Mata kuliah ekonomi makro Islam dengan dosen pengampu Muhammad Anwar Fatoni LCMA. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hilmi Delvino Aridi dengan NIM 2010111603. Oke, saya Muhammad Fikri Hasani Sururi dengan NIM 016. Nama saya Brel Prabi dengan NIM 035. Ini ada kebijakan pada masa Rasulullah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu primer, sekunder, dan kebijakan fiskal khusus. Kebijakan primernya meliputi biaya pertahanan negara, penyaluran zakat user untuk mereka yang berhak menerimanya, pembayaran gaji pegawai pemerintah, pembayaran utang negara, serta bantuan untuk musafir. Sementara dari sekunder itu diperuntukkan untuk bantuan orang yang belajar di Madinah, hiburan untuk para delegasi keagamaan dan utusan suku, hadiah untuk pemerintah lain, atau pembayaran utang untuk orang meninggal dalam keadaan miskin. Dari kebijakan fiskal khusus, yaitu ada meminta bantuan dari kaum muslimin untuk kebutuhan pasukan Gaza dan syariah, meminjam peralatan dari non-muslim dengan jaminan pengembalian dengan ganti rugi tanpa membayar sewa atas penggunaannya, dan juga meminjam uang dari orang-orang tertentu dalam jangka pendek dan memberikannya kepada orang-orang yang baru masuk Islam di Mekah. Next. Pada masa Abu Bakar, yang pertama ada penerapan praktek akad-akad perdagangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Kedua, menegakkan hukum dengan mengurangi mereka yang tidak mau membayar zakat. Tiga, tidak menjadikan ahli badar sebagai pejabat negara, tidak mengistimewakan ahli badar dalam pembagian kekayaan negara. Yang keempat, ada pengelolaan barang tambang atau rikas yang terdiri dari emas, perak, perunggu, besi, dan baja, sehingga menjadi sumber pendapatan negara. Yang kelima, tidak merubah kebijakan Rasulullah dalam masalah jizyah. Yang keenam, ada penerapan prinsip persamaan dalam distribusi kekayaan. Yang ketujuh, ada memperhatikan akurasi perhitungan zakat. Hasil perhitungan ini akan dijadikan sebagai pendapatan negara yang disimpan dalam Baitul Mal. Next. Yang ketiga ada pada masa Umar bin Khattab. Klasifikasinya dibagi menjadi 2, yaitu pendapatan dan pengeluaran. Pendapatannya meliputi zakat dan usar, pendapatan humus dan sedekah, pendapatan kharaj, wahid, jizyah, dan usar. Yang keempat ada pendapatan lain-lain. Pendapatan ini digunakan untuk membayar para pekerja, pemeliharaan anak-anak pengantar, dan dana sosial lainnya. Sementara dari segi pengeluaran, ada dana pensiun, dana pertahanan negara, dan dana pembangunan. Terusnya negara bertanggung jawab membayarkan atau melunasi utang orang-orang yang menderita atau pilot. Terusnya membayar tebusan para tahanan muslim, membayar diet orang-orang tertentu, dan membayar biaya perjalanan para delegasi negara. Next. Pada masa Utsman bin Affan, pengelola zakat memiliki kebijakan menarik zakat, menaikkan dana pensiun sebesar 100 dirham, memberi ransum tambahan berupa pakaian serta memperkenalkan tradisi, mendistribusikan makanan di masjid untuk fakir miskin dan musafir, meningkatkan jumlah pemasukan kharaj dan jizyah. Selanjutnya kebijakan membagi-bagi tanah negara kepada setiap individu. Next. Pada masa Ali bin Abi Thalib, prinsip utama pada masa Ali bin Abi Thalib adalah pemerataan distribusi uang rakyat dengan menjadikan hari Kamis sebagai hari pendistribusian atau hari pembayaran dan memulai perhitungan kembali pada hari Sabtu. Selanjutnya adalah defisit budget atau anggaran pemerintah yang defisit. Anggaran pemerintah yang defisit adalah perbedaan antara pengeluaran pemerintah atau belanja negara dengan penerimaan atau pendapatan negara pemerintah yang cenderung negatif.
Pada dasarnya setiap perubahan terhadap pendapatan maupun penerimaan negara akan memberikan dampak terhadap anggaran pemerintah atau government budget. Jika pendapatan negara tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan dalam pengeluaran negara, maka tidak akan terjadi namanya defisit anggaran atau budget defisit. Bahkan jika bisa, seharusnya pendapatan negara lebih besar daripada pengeluaran negara, yang nantinya akan menjadi budget surplus. Next. Menurut Umar Chapra, terhadap beberapa faktor yang dapat menyebabkan anggaran defisit. Di antaranya, yang pertama adalah belanja pertahanan yang tinggi, yang kedua adalah subsidi yang besar, yang ketiga adalah belanja sektor publik yang besar dan tidak efisien, dan yang keempat adalah korupsi yang merajalela serta pengeluaran yang boros. Next. Adapun solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan negara dalam keadaan budget defisit diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dengan meningkatkan pendapatan, yang mana hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti mengelola harta milik negara dan melakukan hima atau pengkhususan atas suatu harta hanya diperuntukkan pada suatu keperluan khusus dan tidak boleh digunakan untuk keperluan lain. Yang kedua adalah dengan menarik pajak, yang pada dasarnya hal ini diperbolehkan dalam Islam, di mana dalam Islam terdapat beberapa hal yang dapat dipenuhi dengan pajak, yaitu yang pertama adalah nafkah orang fakir miskin, ibnu sabil dan jihad fisabilillah. Yang kedua adalah membayar gaji orang yang memberikan jasa atau pelayanan kepada negara. Yang ketiga adalah biaya kepentingan pokok masyarakat seperti jalan umum, dan yang keempat adalah biaya pertolongan terhadap korban bencana alam. Selanjutnya yang dapat dilakukan dalam keadaan defisit adalah dengan mengoptimalkan pemungutan pendapatan, menghemat pengeluaran atau berhutang atau meminjam dari masyarakat. Next. Nah, selanjutnya kebijakan fiskal dalam fiskal adalah porsi yang besar untuk infrastruktur. Infrastruktur sendiri ini adalah seluruh fasilitas baik fisik maupun non-fisik yang sengaja dibangun oleh pemerintah atau perorangan untuk mendukung dan memudahkan pelaksanaan kegiatan masyarakat, baik dalam hal ekonomi maupun kehidupan sosial masyarakat. Misal, transportasi, distribusi barang, tenaga listrik, penyediaan air bersih, pembangunan jalan, pembangkit energi, dan lain-lain yang berhubungan dengan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur juga nih sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada dasarnya hal itu merupakan hal yang dapat membawa perubahan sosial dan ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya. Porsi yang besar dalam kebijakan belanja negara ini telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para khalifah dari kalangan Khulafaur Rasyidin, yang sudah kita ketahui bahwa mereka adalah orang yang harus kita contoh dalam berbagai bidang kebijakannya. Hal ini dikarenakan pada zaman mereka merupakan zaman yang terbaik daripada zaman setelahnya dan selalu berjalan mengikuti perkembangan zaman. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik masa adalah masaku, kemudian masa setelahnya, kemudian masa setelahnya, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Selanjutnya adalah sistem zakat proporsional. Nah, sebelum mengenal lebih lanjut tentang sistem zakat proporsional, kita harus ketahui dulu pengertian dari zakat. Nah, zakat sendiri adalah salah satu cara dalam pendistribusian kekayaan. Dalam zakat, Islam mengenal adanya sistem zakat proporsional, yaitu sistem zakat yang ditentukan berdasarkan persentase, jadi bukan dari nilai nominalnya. Artinya, besarnya pembayaran zakat yang harus dibayar oleh seseorang muzaki berdasarkan proporsi pendapatannya. Nah, selanjutnya adalah sistem bisnis yang lebih stabil. Nah, jadi setiap negara di dunia pasti memiliki harapan yang memiliki perekonomian yang stabil, di mana pertumbuhan ekonomi dalam negara tersebut berjalan secara terus-menerus, disertai dengan stabilitas harga dan kesempatan kerja yang terbuka luas. Namun jika melihat kenyataan yang ada, hampir semua negara memiliki keadaan perekonomian yang tidak stabil atau mengalami kondisi naik turun, di mana dalam satu saat perekonomian dalam negara kadang berada di puncak dan di lain waktu terkadang kondisi ekonomi dalam satu negara menurun. Dalam ilmu ekonomi, kondisi naik turunnya tersebut dikenal dengan istilah siklus bisnis.
Nah, siklus bisnis itu sendiri terdiri dari 4 elemen, yaitu diantaranya yang A, gerakan menaik, yang B, titik puncak, yang C, gerakan menurun, dan yang D adalah titik terendah. Siklus bisnis itu sendiri dapat terjadi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Dalam ilmu ekonomi dijelaskan pendek dan panjangnya jangka terjadinya siklus ini tergantung sistem ekonomi yang dianut dan penyebab dari siklus itu sendiri. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh kebijakan fiskal dalam rangka menstabilkan siklus bisnis yaitu yang pertama melalui stabilisator otomatis atau yang disebut automatic stabilizer, yakni bentuk-bentuk dalam pengeluaran dan pemasukan pemerintah yang merupakan hasil fleksibilitas otomatis dari kebijakan fiskal. Yang kedua, melalui kebijakan fiskal diskresioner yang melibatkan perubahan aktif pada kebijakan yang berdampak pada pengeluaran pemerintah. Jadi, pada langkah ini yang dilakukan perubahan khusus pada sistem yang sudah berlaku yang tujuannya untuk menangani masalah ekonomi yang terjadi. Yang selanjutnya adalah pajak regresif. Pajak regresif sendiri merupakan sistem pajak yang jika pendapatannya meningkat atau lebih tinggi, maka persentase pajak yang harus dibayar akan menjadi lebih kecil. Semakin banyak pendapatan seseorang, maka nilai pajak relatif lebih kecil dibandingkan dengan pendapatannya. Sedangkan jika semakin kecil pendapatan seseorang, maka nilai pajaknya akan relatif tinggi dibandingkan dengan pendapatannya. Jika persentase pajak yang dipungut dari seseorang yang berpendapatan rendah dan tinggi adalah sama, maka pajak tersebut dapat dikategorikan sebagai pajak regresif. Selanjutnya, bagian dari kebijakan fiskal adalah dampak pajak terhadap penawaran. Nah, pajak sendiri ini dapat mempengaruhi tingkat penawaran seseorang ini. Bisa dijelaskan dengan contoh ketika suatu objek berupa barang atau jasa dinaikkan pajaknya, maka jumlah barang yang ditawarkan semakin menurun. Itu karena biaya produksi menjadi mahal, dan sebaliknya, jika pajaknya diturunkan, penawaran akan meningkat sebab biaya produksi itu akan menjadi rendah. Selanjutnya ada kharaj based on productivity. Kharaj adalah pajak khusus yang diberlakukan negara atas tanah yang dimiliki oleh rakyat negara tersebut. Kharaj itu sendiri terbagi ke dalam 2 macam. Yang pertama adalah kharaj unwah atau pajak paksa. Pajak jenis ini dikenakan pada lahan orang kafir yang dikuasai oleh orang Islam dengan cara paksa atau melalui peperangan. Yang kedua adalah kharaj sulhu atau pajak damai. Pajak jenis ini dikenakan pada tanah yang pemiliknya telah menyerahkan diri kepada orang Islam secara damai. Terkait dengan pajak yang dikenakan atas tanah, Islam mengajarkan bahwa penarikan pajak tanah didasarkan pada tingkat produktivitas tanah tersebut atau kharaj based on productivity, bukan berdasarkan banyak lahannya. Dengan sistem pajak seperti ini, para petani yang lahannya kurang produktif masih dapat melanjutkan usahanya, karena jika petani yang memiliki lahan yang kurang produktif dengan hasil panen yang sedikit diberi kewajiban untuk membayar pajak yang besar, maka mereka akan lebih memilih untuk berhenti dari pekerjaan sebagai petani tersebut. Sistem ini juga mencegah terjadinya inflasi, sebab jika banyak petani yang berhenti bertani sebab lahannya kurang subur atau kurang produktif serta dikenai pajak yang besar atau kharaj yang tinggi, maka akan adanya kelangkaan sumber pangan atau bahan pokok yang nantinya akan menyebabkan inflasi. Abu Yusuf dalam pandangannya tentang teori perpajakan merubah sistem perpajakan yang ada pada masanya dari sistem mizaha menjadi sistem muqassamah. Sistem muqassamah merupakan sistem yang sama dengan kharaj based on productivity, di mana menarikan pajak atas tanah berdasarkan tingkat produktivitas dari tanah itu sendiri. Berbeda dengan sistem pajak mizaha, di mana dalam pengambilan pajaknya berdasarkan banyak lahan atau zona. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.